في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Oke, shalom saudara-saudara. Shalom. Kemarin kita mengunjungi kota Hierapolis, di mana salah satu murid dari Rasul Yohanes itu sudah kita pelajari, yaitu Papias yang meninggalkan bagi kita The Fragment of Papias. Nah, sekarang kita berada di kota yang sangat indah, yaitu kota Smyrna, salah satu dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu yang sekarang ini berubah nama kotanya menjadi Izmir. Jadi Izmir itu ejaan Arab dari Smyrna. Nah, kita melihat ini satu kota di pantai yang sangat indah. Di tempat ini juga Rasul Yohanes mengangkat seorang episkopos, yaitu seorang penilik jemaat, seorang uskup yang namanya adalah Polikarpus. Dari mana kita tahu Polikarpus? Kita mengetahuinya dari catatan muridnya, Martirion Polikarpi, kemartiran Polikarpus. Jadi Polikarpus itu disuruh menyangkal Yesus. Lalu dia ditangkap dari tempat doanya, sementara perwira Romawi yang menangkap dia itu mengatakan begini, "Bapak, tidak bisakah engkau kerjasama dengan kami? Sebetulnya kami tidak tega, karena Bapak ini sudah tua. Kenapa tidak bisa kerjasama? Apa sulitnya membakar dupa di depan patung kaisar?" Kira-kira seperti itu. Karena waktu itu kaisar menuntut penyembahan sebagai Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Tetapi Polikarpus setia pada imannya. Dan dia mengatakan, ketika perwira Romawi itu mengatakan, "Kamu sangkal Kristusmu dan engkau akan diberi hidup." Tapi dia mengatakan, 86 tahun saya mengikuti dia, dan tak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Polikarpus memilih mati ketimbang menyangkal Kristus. Kemudian tubuhnya diangkat ke kayu-kayu yang segera membakar dirinya. Dan ketika dia dalam posisi dibakar itu, dia memuja Allah Tritunggal. Dia mengatakan, "Untuk inilah wahai Bapa Surgawi, segala kemuliaan bagimu bersama dengan Imam Surgawi yang kekal, Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, sampai sepanjang segala masa. Amin." Jadi kita melihat bagaimana para martir Kristus di abad pertama, di abad kedua, itu mempertaruhkan segenap hidupnya, bahkan nyawanya untuk Kristus. Kalau dibandingkan dengan kita, tidak ada apa-apanya kita ini. Akhirnya Polikarpus wafat pada tanggal 22 Februari tahun 156 Masehi. Dia memiliki satu surat dokumen yang diberikan kepada gerejanya sebelum dia meninggal. Jadi surat itu menjadi peneguhan bahwa hidup ini sementara. Kira-kira seperti itu. Dia lebih baik harus membela imannya ketimbang dia harus menyangkal Tuhan. Dia juga pernah mengunjungi uskup Roma yang namanya Anakletus, karena dia membincangkan mengenai kalender Paskah. Karena waktu itu di timur dan di barat masih ada perbedaan. Paskah Roma dan Paskah di Asia Kecil masih berbeda. Satunya mengikuti kalender Yahudi, di mana Paskah harus terjadi pada tanggal malam 14 bulan Nisan saat terjadinya bulan purnama. Tetapi umat Kristen yang lain mulai sadar bahwa Paskah kita bukan lagi Paskah Yahudi, karena Paskah kita penandanya adalah
kebangkitan Kristus pada hari pertama minggu itu. Makanya seiring dengan munculnya peneguhan hari Minggu sebagai penggenapan dari Sabat, dan itu baru dilakukan nanti di Konsili Laodikia yang kita juga sudah kunjungi. Nah, ini kira-kira fragmen kehidupan seorang syahid, seorang martir yang bernama Polikarpus. Semoga dari kota Smyrna, kota yang sangat indah, yang dibangun ditandai oleh darah para martir secara khusus adalah Alkides Polikarpus dari Izmir. Alkides itu santo bahasa Arab. Itu menginspirasi kita agar kita memperjuangkan iman sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem hamasia. Amin. Terima kasih Pak.